Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video belajar manajemen dan akuntansi. Pada video kali ini teman-teman semua akan saya ajak untuk mempelajari strategi pemasaran bisnis Islam dalam bab produk ya. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang produk ya, produk. Nah, kenapa kok saya mengajarkan ini kepada teman-teman? Tidak sesuai sebenarnya dengan silabus yang sudah saya janjikan ya. Hanya saja ini perlu karena teman-teman harus memahami. Banyak sekali teman-teman itu yang kalau punya bisnis atau pengen bikin bisnis masih bingung. Saya mau jualan apa gitu ya. Saya mau memberikan pelayanan apa, jasa apa, misalnya seperti itu. Sekarang saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk memahami sebenarnya. Ya, jangan sampai teman-teman itu merasa bahwa sudah menjual satu produk dan kemudian ya udah jual aja tanpa melihat secara ilmiah atau riset-riset yang berkaitan dengan produk itu gitu loh. Jadi ada step-stepnya, ada cara-caranya supaya kita bisa meluncurkan sebuah produk atau sebuah bisnis baru bahkan seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman, nggak sembarangan. Jadi kita harus melakukan namanya riset. Nah, risetnya itu tahapannya apa saja. Nah, saya akan jelaskan di video ini. Oke, kita langsung ya. Tahap yang pertama itu adalah menggali gagasan. Jadi sebelum teman-teman itu membuat produk baru atau meluncurkan produk baru atau bahkan membuat bisnis baru, gali dulu gagasannya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kita harus mencari ide-ide. Ya misalnya ide itu banyak. Bisa misalkan ide itu banyak, misalnya produk manfaat apa yang diinginkan konsumen. Nah, itu juga bisa. Manfaat yang dicari konsumen. Ya misalnya gitu. Atau jenis produk yang belum ada di pasar atau jenis market yang bisa disasar atau dituju. Banyak banget ide-ide yang harus kita perlu kaji di awal kita membuat produk. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari teman. Sumber kita mencari ide itu bisa dari teman, internet, apalagi misalnya riset, bahkan bisa juga. Riset itu artinya gimana? Misalnya kita terjun ke masyarakat, sebuah desa atau sebuah kelurahan, sebuah kecamatan. Kita bagi-bagi kuesioner. Di dalam kuesioner itu ada beberapa indikator yang harus kita tanyakan kepada masyarakat. Nanti hasilnya kita akan ketemu apa itu yang menjadi gagasan kita atau ide-ide yang perlu kita kaji di awal. Gitu juga bisa. Jadi nggak asal mengeluarkan produk, nggak asal kita itu turun ke lapangan, tapi juga kita harus melakukan penggalian gagasan dulu gitu. Oke, paham ya? Lalu tahap yang kedua teman-teman adalah ide itu disaring atau namanya idea sharing. Screening. Ide itu disaring. Jadi tahap 2, ide itu disaring kan ada banyak ya. Setelah teman-teman itu melakukan riset, bertanya kepada teman atau mencari-cari di internet, kita saring mana yang nggak baik, mana yang tidak perlu bisa kita lakukan. Ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai drop error. Drop error artinya apa? Kita membuang ide yang sebenarnya itu bagus, ya. Kemudian kita malah memanfaatkan ide-ide yang
tidak bagus. Jadi misalnya di sini ada 3 ya. Ada 3 hal ya yang ditemukan. Drop error itu artinya apa berarti? Ya, berarti ide 2 tidak dilakukan. Padahal ide 2 itu sangat penting untuk usaha kita gitu, atau sangat bermanfaat untuk usaha kita. Kalau yang kedua, go error. Go error itu artinya yang seharusnya teman-teman itu buang atau sebenarnya tidak layak, malah teman-teman gunakan. Nah, jangan sampai 2 hal ini terjadi pada tahap 2. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Tahap yang ketiga apa? Oke. Tahap ketiga adalah sekarang ide-ide tadi harus kita kembangkan pada konsep atau produk. Ya. Pengembangan konsep produk. Pengembangan konsep produk. Ya, pengembangan konsep produk. Jadi gagasan-gagasan tadi kan masih dalam bentuk gagasan, masih dalam bentuk ide. Nah, sekarang kita turunkan untuk menjadi sebuah produk ya. Kita turunkan menjadi sebuah produk gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus menerjemahkan dari beberapa versi konsep produk. Misalnya di sini kita harus jelaskan dulu siapa, mendefinisikan dulu siapa konsumennya. Mulai dari situ dulu. Ya. Terus yang ketiga, tawaran yang kita tawarkan ini apa? Misalnya kita menang produk yang gimana sehingga berbeda dengan yang lain atau sebagainya. Nah, kapan membelinya? Misalnya idenya teman-teman ingin usaha ikan gitu ya. Nah, siapa konsumennya itu kita jelaskan dulu. Lalu tawaran yang kita ada misalnya ikannya lebih murah dan sebagainya, atau lebih bermacam-macam variasinya. Kapan bisa dibeli oleh konsumen? Mungkin kapan saja lewat online dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu, itu contoh aja ya. Seperti itu. Lalu tahap yang keempat ya, dari konsep produk, tadi masih konsep ya teman-teman ya. Habis itu kita kembangkan strategi pemasarannya. Nah, belum ada produknya ya. Tahap keempat adalah strategi pemasarannya bagaimana. Nah, strateginya itu sudah saya jelaskan dari bab 1 ya, bahwa kita harus menentukan ya deskripsi besar pasar sasarannya apa. Misalnya STP ya, segmenting, targeting, positioning. Segmennya untuk apa? Misalnya kalangan mahasiswa atau kalangan anak-anak atau kalangan apa gitu. Jadi itu dulu dijelaskan. Kemudian apa? Pangsa pasarnya, besarnya marketnya seperti apa, dan lain sebagainya ya, macam-macam. Ya sudah pernah saya jelaskan. Ya misalnya kita mau menggunakan strategi apa? Market penetration atau product development atau market development atau differentiation, macam-macam ya. Itu harus kalian jelaskan atau kalian definisikan di awal ya. Tuh. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah analisis bisnis. Pernah dengar SWOT ya? Analisis bisnis. Ingat ya teman-teman, kita malah belum membuat produk loh sampai di tahap ini. Ini maaf 5 ya. SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Pernah ya? SWOT, strength itu berarti kekuatan kita apa, kita definisikan, kita deskripsikan ya. Sementara W itu weakness, kelemahan kita apa dibandingkan dengan kompetitor, itu perlu supaya kita juga enggak ujub ya, atau kita sombong, merasa diri sudah hebat. Nah, kita nggak memperbaiki apa yang lemah dari kita. Kemudian opportunity O, kemudian terakhir threat atau ancaman.
O itu opportunity, berarti peluang yang bisa kita manfaatkan. T itu adalah ancaman yang bisa muncul dari kompetitor gitu. Lalu pada analisis bisnis itu kita estimasi, ya kita jelaskan dalam 5 tahun misalnya ada ancaman apa misalnya gitu ya, kalau kita praktekkan di dalam SWOT. Lalu yang ke-6, sekarang kita akan melakukan yang namanya R&D ya. R&D atau mungkin kita ngomongnya adalah persiapan komersialisasi. Persiapan komersialisasi. Persiapannya apa misalnya di sini? Misalnya di sini adalah kita melakukan riset. Nah, riset dulu. Misalnya riset itu bentuknya dari gagasan-gagasan tadi bisa nggak jadi sebuah produk fisik atau produk yang bisa dijual. Kan banyak tuh gagasan-gagasan yang memang nggak bisa dijual gitu loh. Ya misalnya kayak barang-barang, mungkin gagasannya bagus tapi bisa nggak terwujud dalam sebuah produk. Biayanya bagaimana? Kita kan nggak hanya cuma ngejar murah, tapi juga ngejar biayanya nyampe nggak? Ya, biayanya ada nggak? Maksudnya biayanya bisa tercover nggak? Dan lain sebagainya. Itu. Jadi persiapannya itu contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-7 adalah uji pasar. Saya hapus dulu ya. Tahap 7, uji pasar. Nah, uji pasar ini artinya apa? Kita mempelajari luas pasar. Terus kemudian reaksi pembeli dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi kita melakukan riset di lapangan. Kalau riset yang pertama tadi kan riset tentang ide ya. Kalau sekarang kita risetnya riset penjualan. Karena produknya sudah hampir seperti fisik ya. Kita sekarang coba keluarkan ke pasar gitu loh. Bagaimana reaksinya? Atau kita juga lihat pasar-pasar yang bisa kita masukin nanti. Misalnya di sini pasarnya di Salatiga gitu ya. Berarti kan luasnya hanya sebesar Salatiga gitu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah komersialisasi. Nah, tahap 8 ini sudah tahap akhir, artinya kita sudah memproduksi atau kita menjual ke pasar. Betul-betul kita sudah launching barang kita yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi dari 8 step tadi, prosesnya panjang teman-teman ya. Tidak bisa setahun, 2 tahun. Itu paling tidak 3 tahun ya. Kalau kita mau benar-benar memang mengembangkan bisnis dengan baik, dengan cara-cara yang ilmiah ya seperti itu caranya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberlakukan absen ya. Jadi silakan teman-teman tuliskan kode absen ini di email, diemailkan ke saya ya, donirizki13@iainsalatiga.ac.id. Sudah pernah ya ngirim email ke saya. Nah silahkan teman-teman kirim ke saya. Kemudian yang dikirimkan apa Pak? Yang dikirimkan adalah kode absen ini. Kodenya adalah 4321. 4321 itu kode absennya ya. Silahkan kirimkan ke saya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.